menyembelih kurban itu hukumnya sunnatun muakkadatun, sunnah yang muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat ditekankan. Imam Ahmad bin Hanbal beliau mewajibkan. Imam Syafi'i hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini sunnahnya muakkadun ala kifayah. Kita sering mendengar ada fardu kifayah, betul. Sholat mayit, urusin mayit, tajhizul mayit, yang lain selesai, nggak kena dosa. Kifayah itu cukup artinya, cukup diwakili. Oh ternyata dalam sunnah muakkad ini ada sunnah muakkadatun ala kifayah, sunnah yang sangat ditekankan ala kifayah. Begini maksudnya. Dalam satu rumah, ya, dalam satu rumah ada satu kakak atau dua kakak, dua keluarga, ya. Anaknya misalnya sudah nikah tapi masih tinggal di situ, atau satu keluarga. Kebetulan anaknya sudah dewasa, sudah kerja, punya duit, orang tuanya juga kerja. Misalnya tahun ini ada rezeki lebih, ya, bisa berkorban. Tadi hukumnya sunnah kan? Sunnah. Kemudian di keluarga tersebut padahal anaknya sudah kerja, ukuran untuk korban bisa, bapaknya juga belum pensiun masih kerja, ukuran juga bisa korban, istrinya bahkan kerja juga untuk korban sebetulnya bisa. Salah satu saja tidak berkorban, maka hukumnya. Tapi satu saja satu rumah ini berkorban, mencukupi satu keluarga dalam pengertian tidak terkena makruh. Ya tadi cukup satu orang urusin mayit, 2-3 orang, 1 orang, yang lain tidak terkena dosa. Kifayahnya mencukupi, begitu ya. Jadi satu rumah padahal ada yang mampu beberapa orang untuk beli kambing untuk korban, tapi nggak korban, ini kena makruh. Satu saja korban mencukupi, ya, untuk melakukan kesunahan muakkad. Ya Pak. Nabi Daud bilang, ya Allah ya Rabb, apa sih pahalanya berkorban? Disebutkan dalam kitab Bunyah karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala berkorban itu adalah setiap helai rambut kambing, domba atau sapi itu 10 kebaikan. Setiap satu helai rambut, ya, akan menghapus 10 keburukan. Setiap helai rambut akan mengangkat 10 derajat. Ente hitung dah, itu kambing berapa rambutnya? Hitung dah sapi yang bulunya halus tuh, itu bulunya tuh, rambut maksudnya bulunya tuh, ada berapa? Ribuan kebaikan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ribuan kesalahan, kekhilafan, dosa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ribuan kebaikan akan diberikan. Akan ketika pisau nempel belum digodot, pahala akan nyampe. Ketika digodot, darah bercucuran ke tanah, berguguran dosa-dosa tersebut. Untuk bahkan nanti di hari kiamat, ya, itu kambing, domba, sapi yang pernah kita korbankan, dia akan datang dengan bulunya, dengan kaki-kakinya, dengan kulitnya semua utuh menjadi kendaraan kita di akhirat. Maka yang kebetulan ada rezeki lebih, silakan berkorban. Demikian. Para jamaah yang saya hormati, saya lanjutkan. Wa yujzi'u fiha al-jaza'u min ad-dha'ni.
mencukupi dalam korban diri-diri umur 1 tahun domba atau diri-diri umur 1 tahun masuk ke 2 tahun, 1 tahun masuk ke 2 tahun. Bahkan ada yang berpendapat domba mah diri-diri mah 6 bulan juga udah bisa. Wakila ya 1 ashhurin 6 bulan juga bisa. Gitu ya. Wasaniyu minal baqari wasaniyu minal ma'zi. Kemudian kecukupan untuk kambing berumur 2 tahun lebih, ya. Saniyu minal ma'zi itu kambing yang sudah kupak 2, ya, giginya sudah tanggal 2, umurnya 2 tahun masuk ke 3 tahun, ya. Dua tahun masuk ke 3 tahun, embek ya. Wasaniyu minal ibili, dan mencukupi untuk kambing sama harus kupak 2. Kalau ibil onta maksudnya onta 5 tahun masuk ke 6 tahun, ya. 5 tahun masuk ke 6 tahun. Wasaniyun minal baqari, mencukupi yang kupak 2 dari sapi. Sapi umurnya berapa? Sintani wa ta'ana bisalisah, 2 tahun masuk ke 3 tahun. Kalau sapi sama kayak kambing, sapi 2 tahun masuk ke 3 tahun. Kalau onta 5 tahun masuk ke 6 tahun, ya. Ustaz, saya pernah beli kambing domba, beli domba. Ini belum kupat. Kupat itu apa sih? Gigi yang bawah dia copot tanggal, nanti ganti gigi besar. Kayak anak kecil umur 7 tahun suka ganti, itu gigi seri ganti jadi gigi kuat. Kambing, sapi juga demikian. Lalu bagaimana? Saya beli domba itu belum kupat, tapi badannya besar, bahkan tanduknya sudah agak muter. Gimana Ustaz? Beli, ya. Kan syaratnya kupat, tidak harus kupat kalau domba, ya. Waktu jasiu, ya, minal kabsi, ya. Kalau domba tadi tuh sudah 6 bulan sudah bisa, ada kekhususan ya. Kalau domba 6 bulan sudah bisa, dohni. Apalagi kalau dia punya tanduk sudah agak muter. Kan ini menunjukkan sudah pertumbuhan umur itu. Hanya saja barangkali dia giginya belum tanggal. Badannya bagus, beli. Karena kita ini memang korban ngalahin badan daging, ya. 7 Waktu jisil baqarati an sab'atin, mencukupi untuk sapi 7 orang. Waktu jisil 1 an wahidin, mencukupi untuk kambing 1 orang. Baik. Onta kuotanya untuk 7 orang. Sapi kuotanya untuk 7 orang. Termasuk sama dengan jamus
apa terbang selama 7 hari. Ustaz, saya mau pengen sendiri aja lah sakit. Aduh apa-apa. Cuman sayang kan, punya istri kagak diajak. Kayak punya mobil Avanza berapa isinya? Isinya standarnya itu 7, 2 depan, tengah 3, 5, belakang 2. Kalau belakang 3 bisa sih, cuman capek. Bahkan kalau bisa bilang tengah juga 2. Korban Bapak Ahmad, ya silakan bawa ke masjid, tulisin kalungnya Ahmad, udah diniatin biar pahalanya juga buat sekeluarga, baru begitu benar. Jadi memahaminya bukan seperti di awal tadi. Memang ada keterangan hadis begini. Dulu Nabi Muhammad SAW ketika beliau berkorban dengan kabas gibas, ya, beliau berdoa begini, Bismillah, dengan menyebut nama Allah, Allahumma, ya Allah, taqabbal min Muhammadin, semoga engkau terima dari Muhammad, wa ali Muhammadin, dan engkau terima dari keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammadin, dan semoga engkau terima dari umat Muhammad. Nabi nyebutin untuk dirinya, keluarganya, umat Nabi Muhammad. Makanya ada yang memahami tuh, Nabi ada korban buat dirinya, buat keluarganya, buat umat Muhammad. Kita udah dikorbanin, katanya, aduh udah gak usah korban. Bukan begitu, ya. Bukan begitu. Ada hadis lain, tapi 7 orang, 7 orang, kambing 1. Jadi hadis ini memahami bagaimana kontradiksi dengan hadis yang pertama, doa seperti itu. Ya, ulama yang ngatur nanti, yang paham tentang hadis, paham tentang fikih. Oh, berarti bukan berarti korban sekeluarga, korban cuma 1. Silahkan niatin pahalanya untuk sekeluarga. Insya Allah yang benar begitu. Al-awra'u al-bayyinul awruha, yang buta dan nampak jelas butanya, ya, buta, jelas-jelas buta. Kambing, domba, mulai awal buta, ini mata hitamnya Pak, ada titik putih, meletek namanya. Itu lama membesar, akhirnya hitamnya jadi putih semua. Itu buta. Jangan, tidak boleh, kurang memenuhi syarat. Tapi kalau sedikit baru meletek doang putih, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Gini aja, dia masih goyang, berarti masih melihat. Tapi kalau diginiin diam aja, buta, jangan. Yang kedua, al-arja'ul bayyinu 'arjuha, pinjam yang jelas-jelas pinjamnya, ya. Kambingnya, sapinya jalanin, ketika jalan ngitek gini, itu berarti pinjam. Itu kurang syarat, ya, kurang. Jangan. Al-maridatul bayyinu marduha, sakit yang jelas-jelas sakitnya. Kan ketahuan kalau kambing sakit, sapi juga ketahuan, ya.
Al-ajfa'u allati dhahaba mukhuha. Yang keempat, yang kurus karena kurusnya hilang lemaknya, ya. Saking kurusnya itu lemak dalam otaknya hilang. Jadi punten ya, maaf, perempuan juga kalau kurus kurang enak kelihatannya. Sapi atau hayawan yang dikebiri itu bagaimana Ustaz? Kebiri itu adalah dia testisnya dihilangkan. Mohon maaf bahasa manusia, endognya kemana ada endog nih, testis dihilangkan, hilang. Nah kalau dihilangkan biasanya makannya rampus, akhirnya pertumbuhan badannya gemuk begitu. Itu boleh. Peternak sapi ada sebagian begitu. Dihilangkan itu, dikebiri, boleh. Nggak termasuk sakit, boleh. Ada lagi yang pecah tanduknya, pecah. Misalnya kambing nih, domba, ya udah kadang-kadang suka ngadu nih, dua, sampai kadang-kadang yang beli juga ditanduk, tamu yang mau beli ditanduk, dua. Itu andai kata pecah tidak masalah. Catatan tidak berpengaruh kepada